Halo Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi bersama Romo Yogi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, hari ini kita mau merenungkan sabda Tuhan lagi. Dan mau mengambil maknanya untuk bekal kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 19 Agustus, pekan biasa ke-20, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Saudara-saudari terkasih, Allah itu murah hati. Dia bisa memberi undangan keselamatan bagi siapapun yang dikehendakinya. Termasuk mereka yang mungkin bagi kita nggak layak mendapatkannya. Tapi ingatlah, rahmat yang murah hati itu tidak berarti murahan. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk menerimanya, untuk memenuhi undangan Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, kita mengusahakan kekudusan bukan supaya diberi undangan. Lah kita itu sudah dapat undangan itu. Tapi supaya kita layak masuk dalam perjamuan keselamatan itu dengan busana rohani yang pantas. Nah, seringkali kita beralasan bahwa di hadapan Allah kita mesti bersikap apa adanya. Tapi kita mengartikan apa adanya itu sebagai seadanya. Untuk apa? Untuk memaklumi kelemahan-kelemahan dan dosa kita tanpa sedikit pun niat berubah.
Nah, dengan pakaian rohani yang lusuh, kita nekat masuk ke perjamuannya. Dengan kalimat semacam ini, aku kan orang yang memang begini. Aku kan bukan orang kudus, masa aku harus seperti mereka? Atau, hidup ini singkat, yang otentik aja, gak usah sok suci-suci banget. Begitukah? Tidak. Tuhan ingin kita menjadi otentik dalam mengusahakan kekudusan, bukan otentik dalam membela dan mengawetkan dosa-dosa kita. Kita tidak juga toh menerima tamu yang pakaiannya seadanya. Demikian juga Tuhan. Nah, merenungkan Injil hari ini, Romo ingat dengan sosok yang namanya Beato Carlo Acutis. Seorang remaja yang kurang lebih setahun yang lalu diangkat menjadi Beato. Nah, Carlo Acutis ini tidak ditampilkan dengan jubah khas orang kudus ya, melainkan pakaian sehari-hari, jaket, jeans, dan sepatu kets. Dan ia menenteng laptop dan tas, simbol kesukaannya pada hal-hal komputer. Tapi dalam tampilan luar yang apa adanya ini, ternyata hidup rohaninya sungguh tidak seadanya, sungguh mendalam. Dia rutin ikut ekaristi, berdevosi, dan menerima sakramen tobat. Dan yang terutama, mengasihi setiap orang, bahkan memakai hobinya untuk mewartakan ekaristi. Bayangkan betapa indah busananya ketika memasuki perjamuan abadi. Saudara-saudari terkasih, di tangan kita ada undangan yang sama. Undangan untuk datang ke dalam perjamuannya. Pertanyaannya, mengapa hati kita masih aut-autan? Ayo bangun, mandi, lantas kenakan busana rohani yang baik. Tuhan memberkati. Amin.